الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Maulid ini kita melihat di mana-mana tempat betapa banyak acara-acara diadakan, betapa banyak rumah-rumah mengadakan acara Maulidur Rasul atau Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bergembira atas hadirnya, atas dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebagai umat muslim kita wajib bergembira akan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa alasan di mana kita bergembira atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang wajib kita cintai selain Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kenapa kita wajib mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan bahwasanya seseorang mencinta itu disebabkan ada 3 hal. Yang pertama, kita mencintai seseorang dikarenakan dia mendatangkan manfaat kepada kita. Kita bayangkan misalkan ada orang yang setiap bulan menjamin kita diberi uang misalkan 3 juta secara percuma, secara gratis. Pasti kita akan suka pada orang itu. Kenapa? Karena orang itu mendatangkan manfaat bagi kita. Setiap yang mendatangkan manfaat kepada kita, maka kita akan mencintainya. Yang kedua, orang tersebut bisa menolak bala dari kita. Bayangkan misalkan ada orang tokoh yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, yang membela kita, sehingga ketika kita disakiti oleh orang lain, dia akan membela kita. Maka secara naluriah kita akan mencintai orang tersebut yang telah membela kita. Yang ketiga, kita mencintai seseorang dikarenakan ada sifat-sifat baik yang kita dengar bahwasanya orang tersebut mempunyai sifat baik. Misalkan, walaupun kita tidak mendapatkan manfaat secara langsung, kita mendengar di suatu tempat ada tokoh yang sangat adil, yang memakmurkan rakyatnya, yang mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita pun akan mencintai orang tersebut walaupun tidak mendatangkan manfaat secara langsung. Maka 3 hal ini terkumpul kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau sosok yang kemudian menyelamatkan kita dari ketersesatan kepada hidayah. Kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan memeluk Islam? Kalau bukan jasa beliau, apakah kita bisa menikmati nikmatnya iman? Tentunya beliaulah penyebab daripada Islamnya seluruh penduduk bumi ini. Yang kedua, beliaulah yang akan kemudian memberikan syafaat kepada kita kelak di hari kiamat. Kisah yang sangat masyhur. Nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala murka semurka-murkanya, orang-orang bingung. Di padang mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala, mereka bingung, tidak tahu harus kemana. Bahkan dari saking bingungnya,
Mereka berkata, ya Allah, pindahkan kami dari tempat ini, hatta walaupun kami pindah ke neraka. Mereka sampai bilang seperti itu. Akhirnya mereka berkumpul untuk kemudian meminta syafaat kepada nabi-nabi yang besar, nabi-nabi ulul azmi. Mereka mendatangi Nabiullah Adam. Ya Nabiullah Adam, mintakan kami syafaat kepada Allah. Nabi Allah Adam, nafsi, nafsi, saya sekarang sangat takut kepada Allah, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Datanglah kepada Nabiullah Musa. Nabi Musa juga mengatakan, nafsi, nafsi, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Datang kepada Nabiullah Ibrahim, jawabannya pun sama. Tetapi akhirnya mereka ketika sudah putus asa, akhirnya datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab beliau? Analaha, analaha. Akulah pemilik syafaat itu, akulah pemilik syafaat itu. Sehingga Allah kemudian memberikan ilham kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau sujud dan berdoa kepada Allah sehingga mampu meredakan daripada murka Allah di saat itu. Sehingga Allah berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, wasal tu'ta, mintalah dan kamu akan diberi, isfa' tu syafa', maka berilah syafaat, maka niscaya engkau akan diberikan syafaat. Maka betapa besar baginda Nabi besar Muhammad jasanya kepada kita. Bahkan beliau mengatakan tidak akan tenang beliau, tidak akan merasa tenang beliau sehingga daripada umatnya semuanya terangkat daripada nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mengetahui hal ini, jasa beliau sangatlah besar kepada kita. Maka seyogyanya bagi kita untuk kemudian merayakan, bergembira atas kehadiran Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain kita wajib bergembira akan kelahiran beliau, atas jasa-jasa beliau, maka kita pun sebagai umatnya wajib meniru ataupun mencontoh tauladan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak beberapa cerita ketauladanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih beliau berada di Mekkah, ketika dakwah di Mekkah, beliau rasa sudah tertutup. Orang-orang kafir Quraisy semakin benci kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan peluang dakwah sedikit pun, sehingga beliau berpindah dakwahnya untuk berdakwah ke negeri yang disebut dengan Taif. Cukup jauh letaknya Taif ini dari kota Mekkah, sehingga beliau mengajak salah satu sahabatnya yaitu Zaid bin Harithah untuk membersamai beliau. Ketika beliau melakukan dakwah yang sangat jauh ini, yang harapannya penduduk Taif bisa menerima dakwah beliau, yang harapannya penduduk Taif bisa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi apa yang dilakukan penduduk Taif? Para pembesar penduduk Taif menolak dakwah Nabi. Bahkan beliau diusir dari kota Taif. Bahkan pembesar mereka menyuruh anak-anak kecil, menyuruh orang-orang bodoh, menyuruh orang-orang gila untuk melempari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Dilemparilah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Sahabat Zaid melindungi tubuh mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kening beliau terluka. Sahabat Zaid, dari lemparan batu itu sampai kaki beliau Nabi besar Muhammad sampai terluka. Maka ketika beliau pulang dari Taif, melihat perilaku penduduk Taif yang sangat kejam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, turunlah malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwasanya malaikat penjaga gunung yang sangat besar menawarkan kepada beliau, andaikan engkau mau ya Muhammad, akan kutimpakan dua gunung yang sangat besar ini kepada penduduk Taif. Tapi apa jawab beliau? Bukan itu yang aku inginkan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku karena mereka tidak mengetahui. Walaupun mereka sekarang tidak beriman, tetapi aku harap dari keturunan mereka nantinya akan ada orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah dakwah lemah lembut yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat, hampir sekarang penduduk Jazirah Arab memeluk Islam,
Bahkan Islam sampai ke Indonesia berkat jasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.